Di tepi sebuah danau yang jernih, hiduplah seekor bangau putih yang anggun bernama Bano dan seekor kura-kura bijaksana bernama Kuro. Mereka sudah bersahabat sejak lama, meskipun sifat mereka sangat berbeda. Bano adalah makhluk yang cepat, suka terbang ke sana kemari, dan gemar bercerita tentang petualangannya. Sementara Kuro, seperti kura-kura, pada umumnya lambat, tenang, dan lebih suka merenung di bawah pohon rindang. Suatu hari, musim kemarau datang, lebih awal dari biasanya. Air di danau mulai surut, ikan-ikan pindah mencari air, dan tumbuhan mulai layu. Bano yang bisa terbang tidak terlalu cemas, karena dia bisa mencari danau lain yang masih penuh air. Bano pun berkata, "Aku bisa terbang ke danau besar di utara," kata Bano sambil mengepakkan sayapnya. "Di sana airnya masih melimpah dan ikannya banyak. Aku akan baik-baik saja." Namun Kuro hanya diam, menatap danau yang mulai mengering. "Bagaimana denganmu, Kuro?" tanya Bano. "Aku tidak bisa terbang seperti kamu. Aku hanya bisa berjalan perlahan. Butuh berhari-hari bagiku untuk sampai ke sana," jawab Kuro tenang. Bano merasa iba. Ia tidak ingin meninggalkan sahabatnya yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Maka muncullah ide cemerlang di kepalanya. "Bagaimana kalau aku membantumu terbang ke sana?" usul Bano. Kuro mengangguk. "Itu ide yang cerdik. Aku akan membawa sebatang kayu. Kau gigit bagian tengahnya, dan aku akan mencengkeram kedua ujungnya dengan paruhku. Kita akan terbang bersama. Tapi aku harus bersabar dan tidak membuka mulut selama perjalanan, kan?" "Benar," kata Bano. "Kalau kau bicara atau tertawa, kau bisa jatuh." Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan. Bano mencengkeram kayu dengan erat, dan Kuro menggigitnya kuat-kuat. Mereka terbang di atas hutan, sungai, dan perbukitan. Dari atas, pemandangan begitu indah. Namun saat mereka melewati sebuah desa, anak-anak melihat pemandangan itu dan bersorak, "Lihat, ada kura-kura terbang, kura-kura yang aneh." Kuro mendengar mereka. Ia merasa geli dan ingin membalas, ingin berkata, "Kalian yang aneh, aku tidak." Tapi begitu ia membuka mulut, "Wih, Kuro jatuh berputar di udara dan menghantam tumpukan daun kering di bawah pohon. Untung saja ia tidak terluka parah karena tempurungnya keras. Bano segera menukik turun dan mendekatinya. Kuro menggeleng lemah. "Kuro, kau tidak apa-apa. Aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin bicara sedikit." Bano tersenyum sedih. "Aku tahu itu sulit, tapi sekarang kau tahu, kadang kesabaran bisa menyelamatkan kita dari bahaya." Setelah Kuro cukup pulih, mereka beristirahat semalam di bawah pohon. Esoknya, Bano membawa Kuro lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Sepanjang perjalanan, Kuro menahan diri sekuat tenaga. Ia ingat jatuhnya kemarin dan tidak ingin mengulanginya lagi. Akhirnya, mereka sampai di danau utara yang luas dan segar. Ikan berenang bebas, angin berhembus, sejuk, dan pepohonan rimbun menaungi tepian danau. Kuro sangat senang, dan Bano pun bahagia karena berhasil menepati janjinya. Sejak saat itu, Kuro menjadi lebih sabar dan tidak mudah tergoda untuk bicara saat waktunya diam. Sementara Bano belajar bahwa membantu sahabat dengan tulus akan membawa kebahagiaan yang lebih besar dari sekadar terbang sendirian.